Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Fikih Asmaul Husna, dan kita masuk pada poin mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan juga yang batin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, empat nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini terangkum di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan dialah yang akhir, dialah yang zahir dan dia pula yang batin, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Lah, empat nama Allah Subhanahu wa ta'ala ditafsirkan dalam sebuah hadis. Ini namanya tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika hendak tidur untuk membaca doa, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, Rabbana wa rabba kulli syai'in, faliqal habbi wan nawa, munzilat taurati wal injili wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Ya Allah, Rabb langit dan bumi serta Rabb arsy yang agung, Rabb kami semua dan Rabb segala sesuatu, yang telah menumbuhkan butir tumbuhan dan biji buah-buahan, yang telah menurunkan kitab Taurat, Injil dan Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkau adalah yang awal, tidak ada satupun sebelummu. Engkau yang akhir, tidak ada satupun setelahmu. Engkau yang zahir, tidak ada satupun di atasmu. Dan engkau yang batin, tidak ada satupun di bawahmu. Maka lunasilah hutang kami dan berilah kami kecukupan dari kefakiran. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung ini. Di sini ada nama berlawanan. Pertama awal lawan daripada akhir, akhir lawan daripada awal. Begitu juga zahir lawan daripada batin, batin juga lawan daripada zahir. Dan empat nama ini sangat agung. Baik, kita akan jelaskan apa makna awal, akhir, zahir dan juga batin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan para ulama ketika menjelaskan tentang apa makna daripada nama Allah Al-Awwal ini. Yang pertama,
Maksudnya adalah Allah mutlaqu qabliyati laisa qablahu syai'un wala ba'dahu syai'un. Allah adalah mutlaqu qalbiyah, secara mutlak tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala sebelumnya satu apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal dan tidak ada satupun sebelumnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat orang-orang Yaman hendak masuk Islam, mereka mengatakan, kami datang kepadamu wahai Rasul linatafaqqah fid din, untuk belajar agama, dan kami punya soalan. Kata Nabi SAW, apa yang kalian tanyakan? Kemudian mereka bertanya, di mana Allah sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya? Di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit, bumi, alam semesta ini? Di mana Dia? Maka Nabi SAW mengatakan, kanallahu lam yakun syai'un ghairah. Kanallah wa lam yakun syai'un ghairahu. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat satu-satunya yang tidak ada sebelumnya kecuali Dia. Itulah penafsiran daripada hadis dalam riwayat yang lain. Ketika Nabi SAW ditanya, di mana Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta ini? Maka Rasul mengatakan, kanallahu fi al-ama. Allah itu ada di ama. Kemudian ditafsirkan apa makna ama itu? Maksudnya, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Dialah Allah dan tidak ada sebelumnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, wa kana arshuhu 'alal ma, dan arsy-Nya tegak di atas air. Wa kataba fi dzikri kulli syai'in, dan Allah mencatat di Lauhil Mahfuz segala sesuatu. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Allah setelah itu menciptakan langit dan buminya. Inilah makna awal, bahwa tidak ada sesuatu sebelum Allah kecuali hanya Dia saja. Namanya mutlaq al-qabliyah namanya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, makna awal adalah Dia adalah al-awwal ala kulli ma siwa. Dialah yang awal atas segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pertama. Sebelum ada apa-apa, Dialah yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan, lam yakun syai'an madhkura. Sebelumnya tidak ada satupun yang bisa disebut di alam semesta ini. Karena Allah lah satu-satunya. Sebelumnya tidak ada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ada arsy, karena Allah yang menciptakannya. Kemudian ada air, lautan di bawah arsy, karena Allah juga yang menciptakannya. Kemudian ada qalam, kemudian ada kursi, ada langit, ada bumi, dan yang semacamnya. Itu semua tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah al-awwal ala kulli ma siwa. Dialah yang pertama atas tiap-tiap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya dalam hadis tadi, doa yang diajarkan Nabi SAW sebelum tidur, antal awwal falaysa qablaka syai'un. Dialah yang awal dan tidak ada sebelummu sesuatu. Atau dengan kata lain, as-sabiq fi kulli syai', dialah yang mendahului segala sesuatu. Karena Dia adalah yang awal, yang sebelumnya tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan makna yang lainnya. Maksudnya al-awwal adalah Dialah yang awal yang menciptakan manusia setelah kematiannya. Jadi saat kemudian bumi dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kembali, itulah awal di mana Allah menciptakan kembali seluruh makhluknya setelah
hari kiamat. Inilah firman Allah Azza wa Jal, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai penciptaan awal kembali, kami mengulangnya. Artinya mengulang penciptaan kembali. Ada juga yang memaknai seperti itu. Tapi yang jelas berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan, Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'. Dialah yang awal dan sebelumnya tidak ada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui makna nama Allah Al-Awwal ini, lalu apa pengaruhnya? Kalau kita memahami Allah itu awal dan tidak ada sebelumnya kecuali Dia saja. Pertama, kata para ulama, adamu at-ta'alluq bil asbab wa ta'alluq bimusabbibiha, li'annahu ta'ala huwa sabiq ala kulli sabab wal khaliq ala kulli sabab, wa annahu azza wa jalla lam yasbiq wujuduhu lam yasbiq wujudahu adamun wa huwal kain binafsihi falam yujad ahadun siwahu. Pertama pengaruhnya adalah tidak boleh seseorang itu setelah mengetahui nama Allah Al-Awwal, Dialah yang awal, hati kita ini bergantung kepada sebab. Bergantung kepada sebab, tapi hendaklah bergantung kepada yang membuat sebab. Karena Dialah yang awal sebelum adanya sebab. Bahkan Dia pula yang menciptakan sebab. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah, terkadang di dunia ini kita terlampau mengagung-agungkan sebab, lupa kepada zat yang membuat sebab. Seperti orang saat berusaha, entah hendak membuka usaha, perniagaan atau apapunlah bisnisnya. Terkadang orang mendewa-dewakan kepada modal, karena merasa bahwa sebab adanya modal itulah dia akan meraup keuntungan yang banyak. Dia lupa bahwa yang memutarkan modal itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena buktinya banyak juga kok modalnya besar, saat kemudian dia masuk dalam perniagaan, bangkrut usahanya. Kenapa? Karena dia terlampau mengagung-agungkan sebab tadi. Lupa bahwa di sana ada zat yang menciptakan sebab. Bahkan dia sudah ada sebelum ada sebab. Bahkan dia pula yang menciptakan sebab. Atau yang mudah contohnya, seseorang sakit, kemudian dia gantungkan kesehatannya kepada dokter, kepada obat, dan dia yakin 100% obat itu yang menyembuhkannya, atau dokter itu karena ahli dan terkenalnya bisa menyembuhkan penyakitnya. Dokter ini hanya sebab yang dia menyembuhkan kita, ataupun obat-obatan pun hanya sebab saja. Yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter. Karena penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan sebab juga Allah. Dan Allah lebih dulu daripada sebab-sebab itu. Kenapa kemudian kita menggantungkan kepada sebab? Kenapa kita tidak menggantungkan kepada Ismullah Al-Awwal? Ini pengaruh pertama, supaya di dunia ini kita tidak mengagungkan sebab. Jangan sampai kemudian seseorang kemudian yakin dengan sebab bisa membawa manfaat atau mencegah madarat dan lupa yang menciptakan sebab itu. Kiaskan ke yang lainnya. Kemudian yang kedua, dawamul iftiqar ilallah. Fa idza alimal abdu anna kullama fi hadzal qauni min ra'isin wa mar'usin wa min muhsinin wa muhassin alaihi innamal jami'u suwarun wa ashkalun yasta'miluha Allahul awwal subhanahu alladhi awjadaha wa lam takun fima yurid wa ayqana annal kainat kullaha la taf'al illa ma aradallahu wa illa ma qaddarahu. Setelah kita memahami kalimat al-awwal, maka hilangkan seseorang itu ketergantungan kepada selain Allah. Tapi dia harus kemudian hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa di alam semesta ini kan, kata
para ulama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Ada yang berbuat baik dan ada yang menerima kebaikan. Tetapi ingat bahwa apapun bentuknya kebaikan yang dilakukan oleh manusia, itu tidak mungkin terjadi kecuali karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seseorang merancang apapun dalam dunia ini untuk melakukan apapun, tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang awal. Dialah yang merancang segala sesuatu dari alam semesta ini. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu maslahat kita. Allah yang menciptakan kita, Allah paham kebutuhan kita. Sehingga kalau begitu kita sudah seharusnya menggantungkan diri hanya kepada Allah. Dialah yang awal, yang menciptakan kita dan tahu maslahat kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, musara'atul abdi ilal ma'ali. Bersegeralah hamba ini untuk menjadi orang yang memiliki kemuliaan dan ketinggian. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu ma'alil umuri. Allah itu suka kepada orang-orang yang ingin tinggi hidupnya. Maksudnya bukan sombong, tapi punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita yang luas, punya cita-cita yang mulia. Dan itu diambil daripada Ismullah al-awwal. Dialah yang awal. Tidak ada yang mustahil bagi kita apabila kita ingin meraih sesuatu itu akan teraih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang awal, yang telah menciptakan segala sesuatu dan tidak terjadi kecuali kehendaknya. Kemudian yang terakhir, tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Al-Awwal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi, bahwa dengan doa yang sangat baik ini, maka lakukanlah dalam setiap tidur kita. Itu Al-Awwal. Baik, kemudian kita masuk kepada Al-Akhir. Apa makna Al-Akhir? Makna Al-Akhir adalah la nihayata liwujudi. Tidak ada akhir dari wujudnya. Al-baqi ba'da zawali kulli syai'. Dialah yang tetap setelah segala sesuatu binasa. Itulah yang akhir. Maksudnya yang akhir, Dialah Allah yang tetap setelah segala sesuatu binasa. Hanya Dialah yang akhir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditunjukkan di banyak ayat, seperti Allah mengatakan, kullu syai'in halik illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Akhir di sini yang harus kita pahami, pertama, istimrariyatu wujudillahi ilal abadi. Di mana wujud Allah itu akan senantiasa ada sampai kapanpun waktu itu berjalan. Wujud Allah itu akan ada sampai kapanpun waktu itu berjalan, karena Dia yang akhir. Ya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala marji al-akhir li kulli syai'. Bahwa segala sesuatu itu pasti akan kembali kepada Allah. Karena Dia yang akhir. Di mana setelah segala sesuatu dari alam semesta ini hancur berantakan, maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akhir. Dialah yang akan senantiasa ada sampai akhir. Dan segala sesuatu akan kembali kepada yang akhir. Makanya lihat kekekalan sorga dan neraka. Itu tidak sama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang masuk ke sorga itu kekal, masuk neraka itu juga kekal, tetapi kekekalan keduanya tidak sama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi kekal sorga neraka itu adalah Allah. Dan sorga itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Lain dengan Allah, Dialah yang awal, Dialah yang akhir. Sorga itu sebelumnya tidak ada, tapi Allah itu sebelumnya ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan menjadi ada. Dan Allah tidak tercipta dari segala sesuatu sehingga Dia ada. Kemudian sorga pun
dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kehendak Allah dia harus kekal. Kalau Allah kemudian berkehendak tidak kekal, maka dia tidak akan kekal. Jadi kekekalan sorga itu bergantung kepada kekekalan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebaliknya. Karena dia yang akhir. Dialah yang akhir, segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga juga yang harus dipahami, bahwa asar keimanan dari nama Allah Al-Akhir adalah pertama, tuma'ninatu bi annallaha huwal baqi, adanya ketenangan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin binasa, dia akan kekal. Dari sini kita tahu hanya zat yang kekalah yang berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, meminta kepada zat ini. Sebab kalau kita bergantung kepada zat yang tidak kekal, ketika zat yang tidak kekal itu musnah, hilanglah gantungan kita. Contoh mamanya di dunia, ada orang bergantung kepada harta, harta bisa musnah. Atau kita yang meninggalkan harta dengan kematian. Kita bergantung kepada pejabat, satu hari pejabat juga akan dipecat, atau mungkin pensiun, atau mungkin dia mengalami kematian. Sebutkan apapun yang bergantung kepada makhluk, maka makhluk itu tidak akan kekal. Satu hari gantungan itu pasti putus. Maka hanya bergantung kepada zat yang tidak ada akhirnya, yang tetap ketika semua makhluk binasa, maka dia berhak semua kita manusia bergantung kepada zat yang seperti ini. Maka muncullah ketenangan hati di sini. Kemudian yang kedua, at-taslimu ilallah fi jamil umur. Kita harus kemudian memasrahkan kepada Allah dari seluruh perkara. Dan yang terakhir, at-tarkiz alal baqa'i ma Allah. Dan kita senantiasa memperhatikan untuk senantiasa menjadi kekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di surga. Karena dialah yang maha kekal dan tidak ada akhirnya. Sementara kita ada akhirnya. Kekekalan kita di surga itu karena Allah yang menghendakinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik itu nama Allah Al-Akhir. Kemudian nama Allah Al-Batin, nama Allah Al-Zahir. Apa maksudnya nama Allah Al-Zahir? Zahir itu lawan daripada sembunyi. Tersembunyi lawan daripada zahir, nampak. Zahir itu nampak, lawan daripada tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya, makna daripada nama Allah Al-Zahir di sini artinya huwallazi laisa fawqahu syai'. Zahir itu artinya sesuatu laisa fawqahu, yang di atas dia, di atas Allah segala sesuatu. Artinya dialah yang tinggi, dialah yang maha tinggi. Zahir itu artinya Allah maha tinggi, karena tidak ada di atasnya kecuali dia, tidak ada di atasnya segala sesuatu. Ada juga yang mengatakan maksudnya zahir di sini artinya zahir dengan hujah-hujah dan burhannya tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berhak disembah, Allah berhak diibadahi. Maka dalil-dalil yang ada di depan kita itu sangat zahir, sangat jelas, baik syar'i ataupun kauni. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada juga makna zahir itu artinya zaharat qudratuhu wa quwwatuhu ala kulli syai'. Tampak kekuatannya, tampak kemampuannya atas segala sesuatu. Artinya zahir itu al-ghalib, Allah mampu mengalahkan siapapun. Zahir itu artinya al-ghalib, Allah mampu mengalahkan siapapun. Tidak ada yang bisa menandingi Allah, dan dia bisa mengalahkan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan para ulama memaknai zahir itu maksudnya laisa fawqahu syai'un, tidak ada di atas Allah kecuali hanya dia saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun batin, apa maksudnya al-batin di sini? Pertama, maksudnya al-batin itu Allah tidak dijangkau dengan makhluknya. Tidak ada yang sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. La yudriku bil absar fid dunya. Tidak ada yang sanggup memandang Allah Subhanahu wa taala karena Allah batin. Tidak ada yang sanggup melihatnya. Atau makna batin adalah al-alim bil bawatin.
Dia mengetahui segala sesuatu yang bersifat batin, yang bersifat samar, yang bersifat tersembunyi. Apapun yang tersembunyi Allah tahu. Walaupun Allah itu berada di atas, tidak mungkin terhalang karena lapisan-lapisan langit atau lapisan-lapisan bumi di bawahnya. Allah alim dengan sesuatu yang tersembunyi dalam setiap lapisan langit dan bumi dan alam semesta ini. Ada juga yang mengatakan maksudnya al-batin adalah al-qurbu wad-dunu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat dengan hambanya. Dan inilah yang banyak dikuatkan para ulama. Artinya zahir itu yang tinggi, batin itu yang dekat. Dengan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, dia dekat dengan makhluknya. Dan tidak ada yang samar sedikit pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mana al-zahir dan batin secara global. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pengaruh daripada zahir dan juga batin ini? Adapun pengaruh mana Allah subhanahu wa ta'ala al-zahir, artinya Allah subhanahu wa ta'ala di atas ketinggian. Asar keimanannya adalah pertama, at-tawakkul 'ala Allahi alladzi la yaqa'u fi mulkihi syai'un illa bi'idznih wa 'ala ilmi fa huwa adh-dhahirul qahir alladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa bi yadihi al-maqadir la yughalab wa la yuraja fi amri qada'ihi. Adanya kesempurnaan tawakal kita kepada Allah yang tidak mungkin terjadi pada kerajaannya sebuah peristiwa kecuali karena izinnya, karena ilmu pengetahuannya, karena dia yang zahir, yang maha kuat, di tangannya segala sesuatu dari kerajaannya, bahkan di tangannya seluruh takdir-takdir yang terjadi dalam kerajaannya. Jadi ketika kita memahami makna zahir, zahir kan tadi memiliki 3 makna. Maksudnya zahir itu artinya mengalahkan. Ada yang mengatakan zahir itu artinya dia zat yang di atas. Ada yang mengatakan zahir itu maksudnya zahir secara hujjah. Ya. Dari sini kita tahu bahwa timbul tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin tenang dengan Allah, makin ketergantungan hati kita kepada Allah makin kuat dengan memahami bahwa Allah itu az-zahir. Kemudian yang kedua, timbul rasa takut. Karena Allah bisa mengalahkan siapapun. Sehingga timbul rasa takut kita. Bisa saja Allah sekonyong-konyong mengazab kita, mengirim bencana kepada kita. Atau timbul dalam perasaan kita untuk berusaha memantapkan istiqamah dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak berhajat dengan kita, kita yang berhajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun faedah daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala al-batin adalah dengan memahami bahwa nama Allah al-batin berarti kita bisa memasrahkan seluruh urusan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengetahui segala sesuatu yang kita hajatkan. Terkadang belum kita sebutkan Allah sudah paham apa keinginan kita. Karena dia mengetahui yang batin. Kemudian juga yang kedua, kita mengharap untuk memandang wajah Allah. Karena di antara makna batin bahwa Allah tidak terlihat di dunia, tapi tidak mustahil Allah dilihat di akhirat. Maka dengan makna ini kita merindukan bahwa kita ingin memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu nikmat terbesar, bahkan lebih nikmat dibandingkan surga itu sendiri. Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, dawamu muraqabatillahi. Dengan memahami makna Allah al-batin, maka kita semakin merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu atas segala apapun yang kita lakukan. Itulah secara global 4 nama Allah subhanahu wa ta'ala, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Baik, untuk memantapkan pembahasannya, kita akan baca kitabnya. Baik, di sini setelah kemudian pengarang menyebutkan 2 dalil. Pertama dari surah Al-Hadid ayat 3, kemudian ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW tentang 4 nama ini, di mana Rasul mengatakan, ya Allah, Engkau adalah yang awal, tidak ada satupun sebelummu. Engkau yang akhir, tidak ada satupun setelahmu. Engkau yang zahir, tidak ada satupun di atasmu. Dan Engkau yang batin, tidak ada satupun di bawahmu. Di sini kata beliau, cakupan permulaan dan akhiran, al-awwal wal akhir,
adalah dengan sebelum dan setelah. Menunjukkan tentang awal dan akhir itu menunjukkan waktu. Tapi zahir dan batin menunjukkan tempat. Itu bedanya. Kalau kita bicara awal dan akhir berarti bicara waktu. Tapi kalau bicara tempat berarti zahir dan batin. Hanya soal bicara waktu dan tempat saja. Kata beliau, hafizahullah ta'ala mengatakan, segala hal yang terdahulu pasti akan terhenti pada awal mulanya. Setiap yang berakhir pasti akan terhenti pada waktu akhirnya. Ini ucapan yang bagus. Setiap yang berakhir pasti akan terhenti pada waktu akhirnya. Segala yang hal terdahulu pasti akan terhenti pada awal mulanya. Artinya kalau kita cerita awal terhenti kepada Allah, kalau cerita akhir pun terhenti kepada Allah. Karena dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang mengawali dan dia juga yang mengakhiri. Adapun permulaan Allah Azza wa Jal, maka mendahului permulaan segala sesuatu. Artinya tidak ada sebelum Allah kecuali hanya Allah saja. Dan akhiran Allah adalah kekalnya dia setelah musnahnya segala sesuatu. Al-Baqi, dialah yang tetap ketika Allah menciptakan, menghancurkan segala sesuatu selain dia, maka dialah yang tetap satu-satunya, karena dia yang akhir. Oleh karena itu, permulaan dan akhiran Allah mencakup segala hal yang terdahulu dan segala hal yang terakhir. Tidak ada sesuatu pertama kali melainkan Allah sudah ada sebelumnya. Tidaklah ada sesuatu yang paling akhir melainkan Allah masih ada setelahnya. Itulah al-awwal, itulah al-akhir. Oleh karena itulah dialah Jalla fi'ula adalah al-awwal, tidak ada satupun sebelumnya, dan dia yang akhir, tidak ada satupun setelahnya. Dan ini adalah cakupan menunjukkan tentang waktu. Waktu awal dan waktu akhir. Sedangkan cakupan tempat, bicara soal tempat sekarang, artinya bicara soal nama Allah zahir dan batin. Maka zahir dan batin meliputi segala yang zahir dan segala yang batin. Maksudnya tidak ada satupun yang zahir kecuali Allah berada di atasnya, dan tidak ada satupun yang batin melainkan Allah berada di bawahnya. Maksudnya apa? Allah maha tinggi. Ketika kita bicara zahir berarti Allah maha tinggi dari seluruh makhluknya. Ketika bicara batin, Allah maha dekat dengan seluruh makhluknya. Karena tidak ada di sini, kata pengarang, tidak ada satupun yang zahir kecuali Allah berada di atasnya, menunjukkan Allah itu di atas. Ya. Kemudian tidak ada satupun yang batin melainkan Allah di bawahnya. Artinya di bawahnya itu Allah tidak mungkin tersamar satu yang tersembunyi di matanya. Karena Allah sudah yang paling bawah. Tidak ada di bawah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari atas ke bawah Allah tahu. Tapi tidak menafikan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Maksudnya Allah tahu dari atas sampai bawah itu karena kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dengan pengetahuannya Allah Maha tahu. Dan tidak benar kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, tidak. Karena ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas berdasarkan nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Seperti Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Zat yang Maha Rahman berada di atas ketinggian arsy-Nya. Kemudian saat seorang budak hendak dimerdekakan, kata Rasul, tunggu dulu sampai ku berikan ujian kepadanya. Kemudian Rasul mengatakan kepada budak wanita ini, Aina Allah? Di mana Allah? Budak wanita ini mengatakan, Allahu fis sama. Allah di atas ketinggian. Wa ma fawqa ra'si fahuwa sama. Sesuatu yang di atas kepala itu di atas disebut langit. Artinya Allah di atas langit sana. Maka Rasul mengatakan, A'tikha fa innaha mu'minatun. Merdekakan dia karena dia seorang yang beriman. Dan secara fitrah juga demikian. Apabila seseorang terancam jiwanya, mungkin berada di lautan, tiba-tiba kapalnya digoyang oleh ombak yang keras dan hampir karam, saya kira semua kita akan memantapkan hati kita ke yang di atas. Pasti kita akan berdoa, walaupun tidak salat dia, walaupun mungkin tidak banyak beribadah dalam kehidupannya, tapi dalam kondisi genting pasti dia akan berdoa menghadap langit. Itu fitrah namanya, bahwa Allah itu ada di atas ketinggian. Bahkan ucapan-ucapan orang awam yang tidak pernah ngaji, terkadang ucapan-ucapan mereka juga menunjukkan bahwa Allah itu di atas ketinggian dengan mengatakan
kita serahkan kepada Allah yang ada di langit sana. Kita serahkan kepada Allah yang ada di atas. Tidak ada kita serahkan kepada yang ada di bawah, yang ada di samping, yang ada di kanan, enggak ada. Semua orang mengatakan kita serahkan ke yang di atas. Menunjukkan apa? Allah itu di atas ketinggian, itu fitrah, akal dan juga dalil. Itulah makna daripada zahir. Allah itu di atas, ya. Adapun makna batin Allah di bawah, maksudnya Allah itu tetap di atas, tapi Allah tahu sampai ke bawah. Dengan cara apa? Kedekatan Allah Subhanahu wa taala, al-qurbu wad-dunu. Di mana kedekatan Allah itu maknanya dengan pengetahuannya, dengan kekuasaannya. Allah mampu melihat yang tersembunyi dari seluruh makhluknya. Makanya ketika Ibrahim ibn Adham menasihati orang yang bermaksiat, anak muda yang bermaksiat, Ibrahim bin Adham mengatakan, silahkan kau bermaksiat, tapi carilah tempat yang tidak Allah mampu melihatmu. Maka laki-laki ini mengatakan, di mana wahai imam tempat yang Allah tidak bisa melihat? Bukankah bumi ini milik Allah? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian kata beliau, sehingga Allah maha tinggi di atas segala sesuatu secara zahir, karena dia adalah maha tinggi dan paling tinggi yang tidak ada satupun di atasnya. Dia bersemayam di atas arasnya, sedangkan aras adalah atap bagi seluruh makhluk, sekaligus makhluk paling tinggi yang Allah ciptakan. Allah berada di atas aras, di atasnya lagi, ya. Oleh karena itulah zahirnya Allah adalah keberadaannya yang di atas dan ketinggiannya di atas segala sesuatu. Akan tetapi Allah dekat dengan segala sesuatu secara batin, ya. Sebab batinnya Allah meliputi segala sesuatu yang paling dekat dengannya. Hal ini menunjukkan kesempurnaan pengawasannya atas segala rahasia, hal-hal yang tersembunyi, perkara-perkara yang halus, dan urusan-urusan yang dirahasiakan, semua Allah tahu. Sebagaimana menunjukkan kesempurnaan kedekatannya bersamaan dengan ketinggian Allah di atas arasnya, maka sesungguhnya dia maha dekat dari hambanya, lagi maha meliputi hambanya. Oleh karena itulah tidak mungkin langit yang satu dapat menutupi langit yang lain dari pandangan Allah. Tidak mungkin bumi satu menutupi lapisan bumi yang lainnya. Hal yang zahir tidak dapat menutupi yang batin. Bahkan hal yang batin bagi Allah itu menjadi zahir. Bahkan yang batin sekalipun oleh manusia bagi Allah itu zahir. Yang tersembunyi bagi manusia bagi Allah itu tampak, itu maksudnya. Kemudian kata pengarang, apabila seorang hamba telah mengetahui nama-nama yang agung dan mengetahui pula apa yang ditunjukkan olehnya berupa kesempurnaan, keagungan dan cakupan, maka wajib baginya untuk bermuamalah dengan setiap nama tersebut sesuai dengan konsekuensi yang berupa kerendahan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui makna permulaan bagi Allah sebelum adanya segala sesuatu, dahulunya dia dengan karunia dan kebaikan sebelum adanya sebab-sebab, semuanya menuntut untuk diesakannya Allah dengan kerendahan dan permohonan serta perlindungan. Di sini maknanya, ingat, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada isi bumi, tumbuhan, buah-buahan, ikan, binatang yang kita bisa makan, kendaraan yang bisa kita naiki, itu sebelumnya tidak ada. Baru Allah menciptakan semuanya. Untuk siapa coba? Untuk kita semuanya, ya. Kita bisa makan dari hasil ladang, kita bisa makan daging dari hasil peternakan, kita bisa minum dari air yang Allah tumpahkan dari langit, dan macam-macamlah rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini kan sebelumnya tidak ada. Lalu siapa yang menciptakan? Zat yang maha awal, dialah yang menciptakan segalanya. Sehingga konsekuensi bagi kita, kita wajib menghambakan diri kepada Allah. Bersyukur kita sebagai hamba dan Allah memperhatikan hambanya. Di sini maksudnya. Sedangkan dengan mengetahui makna akhiran, maksudnya al-akhir, menuntut agar dia semata yang dijadikan sebagai tujuan hamba, yang tidak ada tujuan baginya selain dia. Tidak ada harapan lagi bagi hamba di belakangnya. Kepadanya semata-mata tempat berakhir segala sesuatu. Tidak ada lagi di belakangnya tujuan, dan tidak pula ada selainnya maksud. Selain itu menuntut untuk tidak bergantung kepada sebab-sebab, karena sebab-sebab tersebut tidak diragukan lagi, pasti akan berubah, tidak ada dan selesai, bahkan ada akhir daripada sebab. Sedangkan Allah maha hidup,
kekal setelah semuanya hancur dan binasa. Artinya bahwa kalau kita bergantung kepada sebab, yang sebab itu ada akhirnya, maka percuma, pasti gantungan itu akan putus, toh ada akhirnya. Tapi Allah kan tidak ada akhirnya, sehingga bergantung kepada yang tidak ada akhirnya, maka gantungan kita akan senantiasa tergantung dengan zat yang tidak ada akhirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergantunglah kepada Allah yang maha akhir, dan tidak boleh bergantung kepada selain yang ada akhirnya. Oleh karena itulah, kata beliau, bergantung dengan sebab-sebab tersebut sama saja bergantung dengan sesuatu yang akan berubah, tidak ada, bahkan akan habis. Sedangkan bergantung kepada al-akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala ada bergantung kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati lagi, maha kekal dan tidak akan hilang. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengingatkan, kalau maksud kalian itu menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi kalau maksud kalian menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup. Kenapa kalian kemudian seperti ini? Karena kan ketika kematian Rasul kan semua sahabat lunglai, lemas, seolah tidak ada harapan. Buat apa mereka hidup seolah-olah mereka mengatakan seperti itu kalau Rasul tidak ada? Sehingga para sahabat menjadi gila. Bahkan Khulafaur Rasyidin, Umar, Utsman dan Ali menjadi lemas. Bahkan Umar hampir gila dan ngomel-ngomel dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati ku penggal lehernya? Kecuali Abu Bakar yang mengingatkan, kalau tujuan kalian masuk Islam menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi kalau tujuan kalian menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup. Tidak perlu. Maknanya Abu Bakar mengatakan, hadapilah kenyataan dan takdir Allah. Kita beragama bukan menyembah Rasul, tapi kita beragama karena menyembah Allah. Akhirnya Abu Bakar membuat harapan di hadapan para sahabat, sehingga para sahabat semakin bangkit dan semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna bahwa Allah itu akhir. Kalau bergantung kepada seorang Nabi sekalipun, Nabi bisa mati kok. Maka hanya bergantung kepada yang zat yang tidak mati, yang senantiasa al-akhir, maka itu yang pantas kita gantungkan hati kita kepadanya. Kemudian dengan mengetahui zahirnya Allah, bahwasannya dia berada di atas hamba-hambanya, seraya mengatur semua urusan, dan juga kepadanya semata-mata amalan mereka akan dinaikkan. Hal ini menuntut diarahkannya hati hanya kepada Allah, dengan kesempurnaan dan kerendahan di hadapannya dan tunduk kepadanya. Karena kita tahu bahwa Allah itu berada di atas ketinggian, dan amalan kita akan diangkat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari, setiap subuh dan juga asar amalan kita diangkat. Setiap pekan, kemudian Senin dan Kamis amalan diangkat. Kemudian setiap tahun bulan Sya'ban amalan kita diangkat. Diangkat kemana pertanyaannya? Kepada Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tahu bahwa seluruh kebaikan itu diangkat kepada Allah zat yang maha tinggi, maka di sini ada menuntut diarahkannya hati kita ini hanya dituju kepada zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh hati dipalingkan kepada selain Allah, karena selain Allah itu tidak tinggi, mereka batil. Makanya Allah mengatakan, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Rabb yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah itu batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dialah yang zahir, maha tinggi, ya, dan juga lagi maha benar. Adapun orang yang tidak beriman dengan zahirnya Allah, maksudnya ketinggian Allah, maka sesungguhnya dia akan tersesat dan hancur. Maksudnya hancur lebur hatinya. Dia tidak memiliki kiblat untuk mengarahkan hatinya, dan tidak memiliki sesembahan yang hak tempat ia mengarahkan tujuannya. Contoh umpamanya di zaman jahiliyah, Umar bin Khattab, walaupun riwayat ini lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujah secara sanad, tetapi secara makna benar. Bagaimana sesembahan selain daripada Allah itu tidak bisa menjadi gantungan hidup kita untuk berhajat sesuatu digantungkan kepada mereka. Ketika Umar radhiyallahu an safar, tiba-tiba lupa dia membawa Tuhannya, sehingga kemudian tidak mungkin dia balik kembali ke rumahnya. Begitu jauh dia sudah pergi meninggalkan rumahnya, sehingga dia bingung bagaimana cara menyembah Tuhannya. Lihat, ketika kemudian Tuhannya bukan Allah,
maka dia akan bingung cara menyembahnya, aja bingung. Karena apa? Karena ketinggalan Tuhannya. Harusnya Tuhannya itu dibawa-bawa, dan dia ketika menyembah Tuhan harus betul-betul di hadapannya. Menyusahkan Tuhan selain Allah itu. Sehingga akhirnya berpikir, kemudian dia melirik tepung. Terpikirlah ingin membuat patung dari tepung. Maka diadonlah tepung yang harusnya untuk roti, bahan safar dia. Malah kemudian diadon, kemudian dibentuk berhala. Dibuat kepalanya, kaki, tangan, badan, dan kakinya. Kemudian jadilah berhala Umar dari tepung. Kemudian Umar pun menyembahnya. Kemudian setelah disembah, Umar pun lapar. Kemudian setelah lapar, tepungnya habis karena dijadikan Tuhan. Kemudian dia melirik kepada Tuhannya, kalau ku makan Tuhan, kalau tak ku makan aku lapar. Akhir terpaksa kepalanya dipotong, dimakan. Hilanglah kepala Tuhan. Kemudian diambil tangannya dimakan, hilang pula tangan Tuhan. Kemudian badannya dimakan, hilang badan Tuhan. Kakinya dimakan, semua hilang, Tuhan yang dimakan Umar. Lihat, gimana Tuhan bisa dimakan? Siapa yang bergantung kepada siapa di sini? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti berhala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sedangkan dengan mengetahui batinnya Allah, persaksian akan cakupannya terhadap alam semesta, kedekatannya terhadap hambanya, ilmunya akan segala hal yang ada dalam batin, rahasia-rahasia dan sesuatu yang tersembunyi, semua itu menuntut disucikannya jiwa, diperbaikinya rahasia, dibersihkannya batin, dan dijernihkannya hati, lalu dimakmurkannya dengan keimanan dan ketakwaan. Karena walaupun manusia tidak bisa melihat maksiat kita, Allah tahu. Walaupun maksiat kita dalam hati, Allah tahu. Sehingga ketika Allah tahu maksiat hati, kita berusaha membersihkan hati. Ketika Allah tahu maksiat kita ini walaupun tidak dilihat manusia, maka kita berusaha menjadi pribadi yang baik walaupun manusia tidak melihatnya, supaya kita tidak mudah kena was-was. Mana dalilnya? Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanad yang bagus dari Abu Zumail Samak ibn al-Walid, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, seraya berkata, aku merasakan ada sesuatu dalam dadaku, wahai Ibnu Abbas. Apa ada orang yang selamat dari was-was setan? Ya. Setan itu akan terus datang memberikan was-was. Tidak ada manusia yang selamat, kata Ibnu Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas, dia mengatakan, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, fa in kunta fi syakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min. Abbas memberikan wasiat kepadaku, apabila engkau mendapati sesuatu pada dirimu, maksudnya waswas dari setan, ucapkanlah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ibnu Abbas memberitahukan zikir mulia tersebut untuk mengusir was-was dan memutuskan segala keraguan-raguan. Jadi kalau seandainya kita ini mendapatkan dua pilihan, harus memilih mana salah satu yang harus dipilih, antara safar dan tidak, antara berbisnis dan tidak. Kan kadang ada orang ilmunya cukup, modalnya sudah ada, tak berani, was-was dia kan begitu. Atau mencari jodoh habis nazar, dikawin atau tidak, dikawin atau tidak, kan gitu ya. Ada orang yang was-wasan, atau saat ibadah selalu was-was saja, takbir sampai 10 kali tidak mantap-mantap. Kan ada orang takbiratul ihram 10 kali nggak mantap-mantap kan? Itu karena was-was kan? Ada orang yang berwudu karena was-was, satu bak mandi habis. Ya, karena nggak selesai-selesai wudunya, asik was-was saja dengan najis. Ada orang yang mudah dengan was-was. Ya, bahkan ada sampai was-was kepada Allah. Betul tak Allah itu pencipta saya? Betul tak Muhammad itu nabi saya? Itu sampai kepada taraf itu tuh. Kemudian dia duduk, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan gunung Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu sampai di situ nanti tuh. Ya. Jadi ketika kemudian timbul was-was, maka Ibnu Abbas memberikan solusi. Langsung katakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir, supaya bisa menghilangkan was-was daripada syaitan. Inilah diantara 4 nama Allah Subhanahu wa taala, al-awwal yang maha awal, al-akhir yang maha akhir, al-zahir yang maha zahir, dan al-batin yang maha batin. Baik, sampai di sini. Kalau yang bertanya silakan, kalau enggak kita tutup.
Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.